Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi insyaallah tentang invensi-invensi yang berkaitan dengan program dan komputer. Namun demikian, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, saya mulai dari sini. Pada slide ini saya perlihatkan tabung elektron sebagai bahan atau material untuk membuat suatu komputer. Nah, ini di awal-awal berkembangnya peralatan elektronika, tabung elektron yang digunakan untuk membuat komputer itu berukuran sangatlah besar. Satu ruangan ini bisa cukup untuk satu komputer yang kecepatannya sangat lambat, bahkan untuk menghitung saja anak kecil itu lebih cepat daripada alat komputer yang menggunakan tabung elektron. Nah, dengan berkembangnya teknologi elektronika ditemukanlah semikonduktor atau transistor. Di sini bermacam-macam transistor sebagai bahan dasar untuk membuat komputer sudah ditemukan. Dan ini dia komputer pada era zaman tahun 80-an sampai tahun 90-an. Ini komputer menggunakan floppy disk, disket, ya. Kemudian ini bahan dasarnya adalah komponen dasarnya adalah IC. Kemudian ini adalah contoh untuk silikon germanium yang sangat kecil sudah ditemukan. Nah, apa saja yang ada di dalam komputer? Komputer itu terdiri dari perangkat lunak, yaitu software, dan perangkat keras, yaitu hardware. Perangkat keras ini terdiri dari ada misalkan printer, ya, monitor, keyboard, plotter, kalkulator, dan sebagainya. Kemudian ada lagi perangkat keras yang dikontrol oleh perangkat lunak, misalkan oven microwave, mesin cuci, alarm kebakaran. Dan ada juga perangkat keras yang merupakan fitur teknis yang ditandai dengan perangkat lunak, misalkan mesin pemroses kata berbahasa Arab, Cina, atau sebagainya. Juga ada yang disebut perangkat lunak yang terkandung pada suatu media yang dapat dibaca oleh mesin. Ini seperti CD-ROM untuk pengolah kata bahasa Arab, bahasa Cina, dan sebagainya. Di samping itu ada juga perangkat lunak yang melalui jaringan, seperti misalkan perangkat lunak permainan interaktif, ya, yang didownload dari server melalui internet. Nah, ini adalah satu contoh produk yang mana di dalamnya itu, dalam satu produk itu bisa terdapat beberapa cabang KI, yaitu antara lain hak paten, kemudian utility model atau paten sederhana, kemudian hak cipta, kemudian merek, kemudian rangkaian terpadu, IC, ya, dan juga desain industri. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, sekarang bagaimana dan apa yang disebut paten dan copyright atau hak cipta pada suatu program komputer ini? Misalkan bagaimana saya bisa melindungi perangkat lunak dari program untuk mendeteksi gangguan. Nah, di sini
yang dapat dipatenkan adalah merupakan suatu klaim metode. Klaim metode suatu metode untuk mendeteksi gangguan misalkan. Kemudian bisa juga klaim produk. Klaim produk misalkan suatu sistem untuk mendeteksi gangguan. Suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki program untuk mendeteksi gangguan. Kemudian suatu program komputer untuk mendeteksi gangguan. Nah, yang masuk ke dalam ranah hak cipta adalah source code-nya, itu object code, spesifikasi, program list, itu masuk pada hak cipta. Dan ini adalah contoh invensi yang berkenaan dengan perangkat lunak. Misalkan klaimnya berbunyi sebagai berikut. Suatu program komputer untuk mendeteksi kebakaran yang membuat komputer beroperasi sebagai sarana untuk mendeteksi perbedaan pembacaan kelembaban yang diukur oleh sensor yang ditempatkan pada sejumlah lokasi, sarana untuk menentukan pemutusan kebakaran berdasarkan perbedaan tingkat peningkatan pembacaan kelembaban tersebut. Ini merupakan adalah ide-ide teknik. Berikut ini adalah contoh software perangkat lunak yang masuk pada penampilannya hak cipta seperti source code, kemudian object code. Ini merupakan suatu program listing saja ya, tidak bisa masuk pada ranah paten, dimasuk pada hak cipta. Sekarang mari kita lihat Undang-Undang Paten Jepang mengenai program komputer. Sebuah program komputer dan lain-lain dalam undang-undang ini berarti program komputer dalam kurung seperangkat instruksi yang diberikan ke komputer elektronik yang digabungkan untuk menghasilkan hasil spesifik, yang selanjutnya akan berlaku pada paragraf ini dalam kurung. Dan informasi lainnya yang akan diproses oleh komputer elektronik setara dengan program komputer. Kemudian yang dimaksud program komputer dalam Undang-Undang Paten Republik Indonesia, yang dimaksud dengan aturan dan metode yang hanya berisi program komputer adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknis, dan penyelesaian permasalahan. Namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter atau instruksi yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah, baik yang berwujud atau tangible maupun yang tak berwujud atau intangible, merupakan invensi yang dapat diberi paten. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ini menurut Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2. Dan menurut Undang-Undang Paten Jepang, ini yang dimaksud dengan invensi ini adalah merupakan kreasi dari ide-ide teknik yang menggunakan hukum alam atau laws of nature. Jadi kesimpulannya, syarat-syarat statutory invention itu adalah dia menggunakan hukum alam atau law of nature, kemudian menciptakan ide-ide teknis, ada technical ideas di dalamnya. Adapun yang bukan statutory invention, itu yang tidak menggunakan laws of nature, yaitu misalkan hukum selain hukum alam, misalkan hukum ekonomi belaka, hukum ekonomi perse, peraturan, misalkan aturan permainan belaka atau perse, kemudian metode matematika, aktivitas manusia, kemudian yang hanya memanfaatkan hal-hal seperti metode bisnis, metode perawatan, metode pengobatan, dan mungkin sebagainya.
Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, ada lagi istilah presentation of information, itu yang dicirikan hanya oleh isi informasi yang tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi. Misalkan CD audio. CD audio itu yang di dalamnya ada berupa gambar-gambar, foto-foto, musik dan sebagainya. Isinya di dalamnya itu adalah dicirikan oleh isi informasinya. Yang tujuan utamanya juga adalah untuk menyajikan informasi tersebut. Itu merupakan not patent eligible, tidak memenuhi syarat untuk diberi paten. Ya, namun demikian, jika penyajian informasi itu memiliki karakter teknis seperti metode atau sarana presentasi, maka ini merupakan patent eligible. Sekarang bagaimana untuk melakukan pemeriksaan statutory invention? Jadi ini pemeriksa harus menguji dalam suatu invensi apakah subject matter invensi adalah merupakan ciptaan ide-ide teknis yang memanfaatkan law of nature atau tidak. Ya, namun juga demikian sangatlah sulit untuk menentukan penggunaan law of nature dalam invensi-invensi yang berkenaan dengan perangkat lunak. Ini adalah konsep dasar untuk menentukan invensi yang berkenaan dengan perangkat lunak. Jadi jika klaim menentukan pemrosesan informasi oleh perangkat lunak yang secara konkret direalisasikan dengan menggunakan sumber daya perangkat keras, maka subjek yang diklaim dianggap merupakan penciptaan gagasan teknis yang menggunakan hukum alam. Ini artinya terdapat keterkaitan antara software dan hardware untuk mewujudkan operasi yang diinginkan. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, berikutnya adalah kategori invensi yang berkaitan dengan perangkat lunak. Pertama, invensi of process. Nah, bila invensi yang terkait dengan perangkat lunak dinyatakan dalam urutan proses atau operasi yang dihubungkan dalam deret waktu, yaitu prosedur, invensi dapat didefinisikan sebagai invensi suatu proses atau termasuk invensi proses pembuatan produk dengan menentukan jenis prosedur. Yang kedua adalah invention of a product. Nah, bila invensi yang terkait dengan perangkat lunak dinyatakan sebagai kombinasi dari beberapa fungsi yang dilakukan oleh invensi ini, maka invensi dapat didefinisikan sebagai invensi suatu produk dengan menentukan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah kategori invensi yang berkaitan dengan perangkat lunak. Adalah program atau data dapat didefinisikan sebagai berikut. Antara lain, suatu medium penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki suatu program yang direkam padanya, maka dapat didefinisikan sebagai suatu invensi produk. Kemudian, suatu medium penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki struktur data yang direkam padanya, dapat juga didefinisikan sebagai invensi produk, di mana proses dilakukan oleh suatu komputer yang ditetapkan oleh struktur data yang direkam padanya. Nah, ini teman-teman inventor yang dirahmati Allah. Agar tidak bingung, berikut adalah contoh-contoh yang berkenaan dengan program tadi. Contoh pertama, suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki suatu program yang direkam padanya, titik koma, di mana program tersebut membuat komputer melaksanakan prosedur A, prosedur B, prosedur C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki suatu program yang direkam padanya, titik koma, di mana program tersebut membuat komputer beroperasi sebagai sarana A, sarana B, sarana C, dan seterusnya.
Contoh yang lainnya lagi, misalkan suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki suatu program yang direkam padanya, titik koma, di mana program tersebut membuat komputer tersebut merealisasikan fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan seterusnya. Selanjutnya, suatu media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang memiliki data yang direkam padanya, titik koma, di mana data tersebut terdiri dari struktur A, struktur data B, struktur data C, dan seterusnya. Kemudian, ini adalah kategori invensi yang berkaitan dengan perangkat lunak. Misalkan suatu program yang menentukan kelipatan fungsi yang dilakukan oleh komputer dapat didefinisikan sebagai invensi suatu produk. Saya ulangi, suatu program yang menentukan kelipatan fungsi yang dilakukan oleh komputer, sekali lagi, yang dilakukan oleh komputer, maka dapat didefinisikan sebagai invensi suatu produk. Contoh, suatu program yang membuat komputer menjalankan prosedur A, prosedur B, prosedur C, dan seterusnya. Kemudian, suatu program yang membuat suatu komputer beroperasi sebagai sarana A, sarana B, sarana C, dan seterusnya. Suatu program yang membuat komputer merealisasikan fungsi A, fungsi B, fungsi C, dan seterusnya. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, berikut adalah contoh-contoh klaim-klaim yang berkenaan dengan program. Yang pertama, suatu metode untuk menghitung suatu produk S dari bilangan asli N dan M dengan rumus S sama dengan M plus N kuadrat dikurang M min N kuadrat dibagi 4. Di sini, tujuan invensi adalah untuk menghitung produk S tanpa menggunakan operasi multiply. Karena operasi multiply dalam CPU biasanya memakan banyak waktu. Dengan menggunakan rumus di atas, kuadrat dapat dihitung menggunakan lookup table dan produk S dapat dihitung tanpa menggunakan operasi multiply. Kesimpulannya, analisis dari klaim di atas bahwa klaim itu merupakan not patent eligible. Kenapa? Dia hanya menggunakan metode matematika saja, tidak menggunakan hukum alam. Sekarang kita rubah klaimnya menjadi klaim sebagai berikut. Di dalam klaim ini dirubah menjadi suatu komputer untuk menghitung suatu produk S dari bilangan asli N dan M dengan formula S sama dengan M plus N kuadrat dikurang M min N kuadrat dibagi 4. Ini merupakan juga not patent eligible. Kenapa? Klaim tidak menguraikan bagaimana software mengendalikan hardware. Jadi hanya menyebutkan komputer, namun tidak menyebutkan bagaimana software, hardware bekerja secara kooperatif. Dia hanya menunjukkan komputer itu kan perangkat keras, ya, dan ada software. Tapi hubungan kerjanya antara perangkat keras dan perangkat lunak tidak ditunjukkan di situ. Sekarang kita amandemen menjadi klaim yang berikut. Suatu program yang membuat komputer menjalankan metode untuk menghitung produk bilangan asli N dan M dengan rumus titik 2 S sama dengan M min N kuadrat dikurang M min N kuadrat dibagi 4. Terdiri dari titik 2. A. Membaca data bilangan asli N dan M dari memori. Menghitung N plus N dan N min M dengan menggunakan adder dan subtractor, penjumlah dan pengurang. Mendapatkan nilai kuadrat N plus N dengan mengacu pada lookup table yang mengandung nilai K
yang diindeks dengan yang mengandung nilai K kuadrat yang diindeks oleh K besar. Kemudian mendapatkan nilai kuadrat N min N dengan mengacu pada lookup table, dan menghitung S dengan menggunakan subtractor dan bit shifter. Analisis dari klaim tersebut bahwa klaim merupakan invensi yang patent eligible, dapat diberi paten. Namun, di sini terlihat bahwa klaim menguraikan bagaimana software mengendalikan hardware. Di situ ada memori, adder, subtractor, kemudian ada bit shifter. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, berikut adalah contoh-contoh klaim yang berkenaan dengan perangkat lunak dan hukum ekonomi. Yang pertama, suatu metode untuk menentukan harga jual suatu komoditi yang terdiri dari titik 2, mengambil harga berlabel komoditas, mengambil waktu sekarang, dan menghitung harga jual komoditi sebagai berikut. Titik 2, harga jual sama dengan harga berlabel komoditas dikali 0,5 jika waktu sekarang lebih dari pukul 19. Nah, teman-teman inventor, apakah bisa melihat apakah invensi ini patentable atau not patentable? Mari kita lihat. Analisis dari klaim tersebut di atas bahwa ini merupakan klaim yang not patent eligible. Dia tidak menggunakan hukum alam, hanya hukum ekonomi saja atau aturan bisnis. Ya, terlihat sebagai aturan ya. Contoh lain dari invensi yang berkenaan dengan perangkat lunak dan hukum ekonomi. Klaim yang kedua, suatu metode untuk menentukan harga jual komoditas yang dilakukan di komputer yang memiliki an inputting means, a clock means, a comparing means, an arithmetic means, dan a display means, yang terdiri dari mengambil harga berlabel dari komoditas dari the inputting means. Kemudian mengambil waktu saat ini dari clock means, membandingkan waktu saat ini dengan pukul 19 dengan the comparing means, menghitung harga jual komoditas sebagai berikut. Harga jual sama dengan harga berlabel komoditi kali 0,5 dengan the arithmetic means. Jika the comparing means menentukan bahwa waktu sekarang lebih dari pukul 19 dan menampilkan harga jual yang dihitung dengan display means. Ini analisisnya adalah klaim paten tersebut di atas merupakan paten yang eligible, invensi yang bisa diberi paten. Kenapa? Di sini klaim menguraikan bagaimana software mengendalikan hardware. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, berikut adalah contoh klaim perangkat lunak dan hukum alam. Nah, ini bagaimana? Law of nature and software. Suatu metode untuk mengurangi kebisingan data gambar yang ditembak oleh kamera digital yang terdiri dari titik 2, mengambil data gambar yang ditembak oleh kamera digital, titik koma, membentuk matriks 3x3 pixel A untuk setiap posisi pixel dari data gambar, titik koma, menghitung nilai pixel P yang diproses untuk setiap posisi pixel dengan rumus berikut. P sama dengan A tanda bintang B, di mana B adalah matriks pemfilteran seperti yang dijelaskan di bawah dan tanda bintang adalah operator konvolusi. Dan menguraikan gambar yang diproses yang dibentuk oleh nilai pixel P yang diproses. Analisis dari klaim tersebut adalah bahwa klaim merupakan paten yang eligible. Ya, karena apa? Di sini jelas metode ini memanfaatkan karakter fisik
dan data gambar yang ditembak kamera digital. Nah, metode ini memanfaatkan hukum alam. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Kemudian, klaim kita rombak sebagai berikut. Suatu metode untuk memproses data yang terdiri dari titik 2, mengambil data 2 dimensi, membentuk matriks 3x3A untuk setiap posisi dari data 2 dimensi, menghitung nilai P yang diproses untuk masing-masing posisi dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan A tanda bintang B, di mana B adalah matriks pemfilteran seperti yang dijelaskan di bawah, dan tanda bintang adalah operator konvolusi, dan mengeluarkan data olahan yang dibentuk oleh nilai P yang diproses. Analisisnya adalah berikut, bahwa invensi ini atau klaim ini merupakan not patent eligible. Kenapa? Karena klaim di atas tidak menentukan data yang menjadi data gambar. Dan data tidak jelas. Memproses data apa, begitu kan? Jadi ini merupakan paten yang tidak memanfaatkan hukum alam. Dianggap tidak memanfaatkan hukum alam. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, kemudian saya amandemen, saya rombak klaimnya menjadi klaim berikut. Suatu data gambar dikeluarkan dengan metode untuk mengurangi kebisingan data gambar yang ditimbak oleh kamera digital yang terdiri dari titik 2. A. Mengambil data gambar yang ditembak oleh kamera digital, titik koma. B. Membentuk matriks 3x3 piksel A untuk setiap posisi piksel dari data gambar, titik koma. C. Menghitung nilai piksel P yang diproses untuk setiap posisi piksel dengan rumus berikut. P sama dengan A tanda bintang B, di mana B adalah matriks pemfilteran seperti yang dijelaskan di bawah ini, dan tanda bintang adalah operator konvolusi, titik koma, dan mengeluarkan gambar yang diproses yang dibentuk oleh nilai piksel P yang diproses. Analisisnya adalah bahwa klaim tersebut merupakan klaim yang not patent eligible. Kenapa? Karena klaim di atas hanya menguraikan atau mengarahkan suatu data gambar saja yang dianggap hanya sekedar presentasi data gambar, bukan ide teknis. Nah, demikian teman-teman inventor yang dirahmati Allah. Baik, sekarang ada lagi contoh, yaitu perangkat lunak dan bisnis. Ini bagaimana? Ada contoh klaim sebagai berikut. Suatu metode untuk memberikan poin layanan tergantung pada jumlah pembelian di toko online yang terdiri dari titik 2, mengambil sejumlah poin layanan dan nomor identitas seseorang yang diberi poin layanan melalui internet, titik koma. Meningkatkan poin terkini dari orang dalam database pelanggan berdasarkan jumlah poin layanan dan nomor ID orang tersebut. Kemudian mengambil alamat email orang tersebut dari database pelanggan berdasarkan nomor ID orang tersebut, titik koma, dan memberitahukan kepada orang bahwa poin layanan telah diberikan melalui email menggunakan alamat email orang tersebut. Bagaimana penilaian dari klaim ini? Ada toko online, ada internet, ada database pelanggan, ada email. Namun, ini adalah paten yang not patent eligible. Klaim yang not patent eligible. Kenapa? Klaim di atas itu hanya aktivitas manusia. Saya ulangi, klaim di atas hanya aktivitas manusia atau aturan bisnis. Ya, walaupun metode menggunakan perangkat keras internet, database, dan email, namun masuk pada kategori aktivitas manusia. Saya harus amandemen klaim ini menjadi klaim berikut. Sekarang klaimnya sudah saya rubah menjadi klaim di bawah ini. Suatu metode untuk memberikan poin layanan tergantung pada jumlah pembelian di toko online yang terdiri dari titik 2,
mengambil sejumlah poin layanan dan nomor identitas seorang yang diberi poin layanan melalui internet oleh server, meningkatkan poin terkini dari orang dan dalam database pelanggan berdasarkan jumlah poin layanan dan nomor ID orang tersebut oleh server, mengambil alamat email orang tersebut dari database pelanggan berdasarkan nomor ID orang tersebut oleh server, dan memberitahukan kepada orang bahwa poin layanan telah diberikan melalui email menggunakan alamat email orang tersebut oleh server. Analisis dari klaim berikut adalah bahwa klaim di atas merupakan patent eligible. Kenapa? Karena klaim menjelaskan bagaimana perangkat lunak mengontrol perangkat keras. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, nah berikut adalah contoh-contoh klaim yang tidak jelas. Misalkan, suatu sinyal program untuk membuat komputer melaksanakan prosedur A, prosedur C, prosedur B, prosedur C, dan seterusnya. Analisis dari klaim tersebut di atas adalah bahwa di sini tidak dapat ditentukan apakah klaim invensi dikategorikan ke dalam invensi produk, apakah invensi metode atau invensi metode untuk menghasilkan produk. Sehingga maka klaim ini merupakan klaim yang tidak jelas. Contoh klaim yang tidak jelas yang kedua, misalkan suatu metode transaksi menggunakan suatu komputer. Ini pun juga tidak jelas. Kenapa? Karena yang pertama, di sini kita lihat bahwa suatu metode tadi penanganan komputer untuk melakukan transaksi, ya. Apakah yang dimaksud misalnya begini. Apakah metode ini merupakan suatu metode penanganan komputer untuk melakukan transaksi, atau ini yang kedua, suatu metode yang secara otomatis dilakukan oleh komputer. Jadi bunyi klaim seperti ini, suatu metode transaksi menggunakan suatu komputer itu menggunakan dalam arti mengandung multitafsir. Yang pertama, apakah suatu metode penanganan komputer untuk melakukan transaksi ataukah suatu metode yang secara otomatis dilakukan oleh komputer. Maka invensi tadi termasuk invensi yang tidak jelas. Selanjutnya, klaim suatu metode transaksi menggunakan suatu komputer. Metode terdiri dari langkah-langkah. 2. Menerima suatu pesanan dari komputer, memeriksa inventaris, dan menjawab pelanggan apakah pesanan diterima berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, langkah-langkah tersebut dilakukan oleh apa? Jadi klaim tersebut tidak jelas. Nah, demikian teman-teman inventor yang dirahmati Allah. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini dulu tayangan video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan, baik dalam keadaan duduk, diri, dan berbaring. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.